Gokar trip Bekasi Cilandak hari pertama. Gue awalnya agak ragu bakalan dapet gokar di sekitaran rumah gue, karena waktu itu gue coba pesen pas weekend dan gak dapet. Gak taunya gue langsung dapet gokar dan mobilnya tuh Luxio, dan akan pick up gue dalam waktu 3 menit. Gue udah suruh dia untuk nunggu aja di depan gang, karena rumah gue lumayan susah untuk masuk mobil. Terus gak lama bapaknya langsung nelfon gue dan bilang dia udah di jalan depan gang rumah gue. Sampai di tempatnya, beneran aja itu mobil Luxio hitam dan si bapaknya yang keluar untuk nyamperin gue. Bapaknya juga nawarin gue untuk naruh barang di bagasi belakang, which is gue bilang gak usah sih, karena ya gue juga cuma sendiri jadi muat lah untuk di tengah aja. Pas gue masuk emang kelihatan banget gue tuh emang penumpang pertamanya si bapak, karena ya AC aja belum dinyalain dan bapaknya juga buka jendela mobil. Oke, kita ini langsung mulai jalan dan bapaknya emang langsung suges gue untuk lewat jalan tol Jor, dan dia juga nanya sih mastiin di mana letak kantor gue, dan gue langsung bilang kalau letaknya itu di belakang Cilandak Town Square, dan bener aja bapaknya emang langsung tahu jalannya lewat mana. Nah pas di jalan bapaknya menurut gue lebih banyak diem sih, dan gak diputerin musik juga di mobilnya, jadi agak sedikit kayak awkward gitu. Nah ini pintu masuk tol, ya seperti biasa bapak drivernya minta untuk bayar tol. Beberapa meter setelahnya gue langsung ngeliat kendaraan berbaris depan belakang gue dan kanan kiri gue. Nah ini kayaknya si bapak udah mulai bete deh macetnya, karena dari tadi view jalanan kita bener-bener ketutup sama truk-truk gede, dan akhirnya si bapak ini mutusin untuk melipir ke sebelah kiri alias itu bahu jalan. Nah terus gak lama bapaknya langsung pindah jalur lagi ke kanan, karena dia bilang dia takut ambil resiko, karena jelas-jelas ambil bahu jalan kan nyalain aturan. Menurut gue bapaknya itu langsung tahu jalan, karena dia langsung nyaranin untuk lewat jalan keluar tol mana yang deket. Dia mutusin untuk keluar tol di Fatmawati, which is a good choice, karena emang itu yang lebih terdekat. Dan akhirnya sampailah kita di Cilandak. Dan karena gue udah pakai GoPay, which is gue nggak perlu ribet-ribet lagi ngeluarin uang cash buat ngasih ke bapaknya pas bapaknya udah sampai depan kantor gue. Untuk kecepatan dapat 8, ketepatan waktu datang 8, keramahan 9, kenyamanan 7, kepatuhan akan peraturan lalu lintas 7, pengetahuan jalan 8, harga 5. GrabCar trip Bekasi Cilandak hari kedua. Dan kalau GrabCar sih untuk dari rumah gue emang lumayan banyak, jadi gue emang gak begitu khawatir. Dan bener aja, gue gak lama book dan langsung dapet. Kalau dilihat dari aplikasinya, yang bakal pick up gue itu mobil Chevrolet. Seperti biasa, kalau udah habis pick up di aplikasinya, si driver langsung hubungin. Dan karena aplikasi Grab ini melayani chat via aplikasi, jadi lebih mudah sih menurut gue. Yang ternyata gue harus nunggu sekitar 15 menit untuk dia nyari-nyari rumah gue. Padahal gue udah nyuruh dia untuk tunggu di depan gang aja. Itu dia mobilnya, dan sesuai dengan dugaan gue, emang gak terlalu besar sih, dan pas lah buat pick up 1 penumpang. Tapi bedanya ya gue gak disambut lagi kayak bapak gokar kemarin. Well, gue langsung yakin kayaknya gue emang bukan penumpang pertama, karena dia prepare banget, AC udah dingin, mobilnya wangi, dia juga pakaiannya rapi. Ya pokoknya enak banget deh dilihatnya. Nah pas mulai jalan dia juga nanya arah Cilandaknya itu yang mana, dan begitu gue kasih tahu, bapaknya langsung cek maps. Begitu dia cek maps, dia bilang kalau jalan tol Jor itu lagi macet banget sampai merah semua. Dia langsung saranin gue gimana kalau nggak usah lewat tol. Tapi nih udah seperempat jalan, langsung dia bilang kalau jalanan tol udah aman lagi, jadi ya udah deh kita lewat jalan tol aja. Kayaknya dia juga mikir kalau misalnya kita nggak lewat jalan tol, resiko untuk telatnya itu bakal lebih besar dibanding lewat jalan tol. Nah begitu masuk tol, si bapaknya itu sopan banget menurut gue, karena dia nggak langsung minta duit untuk bayar, tapi dia nanya kira-kira ada recehan atau enggak, atau dia mau tackle dulu. Bapaknya tuh konsisten banget menurut gue, karena lagi macet-macet kayak gini dia tetap stay di jalur dan nggak ngambil bahu jalan kayak gokar gue kemarin. Ternyata bener aja kan, karena dia nggak pindah-pindah jalur, jadi bikin kita gampang untuk muter ke bawah jembatan Fatmawati. Ketika udah masuk komplek nih, tiba-tiba dia kayak nerima telepon, padahal gue mau nunjukin dia jalan ke arah kantor dan harus belok ke kiri. Dan udah sampai deh, safe and sound. Kecepatan datang 8, ketepatan datang 5, keramahan 7, kenyamanan 8, kepatuhan akan lalu lintas 9, sepengetahuan jalan 8, dan menurut gue harga 8 karena ekonomis banget. Uber trip Bekasi Cilandak hari ketiga. Dari mulai check-in tempat dari rumah gue menuju kantor, kecepatan dapet driver juga oke sih menurut gue, karena emang gak lama langsung dapet. Kali ini gue coba minta drivernya untuk pick up di depan rumah gue.
Nah, pas gue udah ngasih arahan ke rumah gue nih via phone, gue pikir bapaknya bakal aman juga sih untuk datang ke rumah gue. Tapi ya sama aja, ternyata gue harus nunggu lebih dari 15 menit malah. Karena gue udah kelamaan nunggu, gue udah putus asa. Gue udah nyuruh bapaknya untuk tunggu lagi di depan gang seperti biasa, dan akhirnya gue yang nyamperin dia. Kali ini gue dapet mobil Avanza, which is mobilnya juga nggak gitu gede dan pas buat penumpangnya cuman gue. Dan kali ini gue nge-pick up juga adik gue yang kebetulan ikut sampai arah jalan depan luar. Nah begitu masuk, bapaknya bener aja nih, langsung minta maaf ke gue soalnya dia kesusahan nyari gang rumah gue. Gue baru inget kalau ternyata gue itu belum ngambil uang cash. Jadi mau nggak mau gue ngambil dulu uang cash ke ATM. Dan gue minta bapaknya untuk berhenti di depan pintu ATM. Dan ternyata dia emang mau dan gak komplain apapun. Berarti ya aman sih. Setelah gue pikir aman, ternyata bapaknya izin dulu untuk isi bensin. Dan mesti tahu itu pom bensin penuh banget, jadi lumayan antri. Well actually gue rada bete sih kalau lagi naik kendaraan, terus mereka gak siapin waktu untuk isi bensin. Kan jadi makan waktu. Pas di tol Jor ini lumayan sih ada kepadatan kendaraan, tapi mobilnya masih bisa jalan merendap. Dan menurut gue bapaknya juga masih aman sih, karena dia tetap konsisten, dia nggak mau nyelip, dia tetap stay, dan nggak mau ngambil bahu jalan kayak mobil-mobil di sebelah kiri gue. Dan sampai deh tujuan. Kecepatan datang 8, ketepatan datang 5, keramahan 7, kenyamanan 8, kepatuhan lalu lintas 8, sepengetahuan jalan 7, harga 4.